sama OP Benjelung is in the house. Benjelung. OP Benjelung di rumah gitu ya. Oke, masih dengan Ngopsi, ngobrol bareng musisi, ngopi bareng musisi, ngobrol kenaon mewah. Bebas. Ngobrol kenaon. Oke, tadi bukan tadi sih, atau tayangnya kapan? Seminggu yang lalu tentang. Tapi bajunya kebetulan masih sama. Saya habis collab sama akang-akang ini berdua nih. Biasa collab YouTuber pemula. YouTuber pemula. Subscribernya di bawah 100. Ya. Tapi ya nanti dengan kalian nonton ini pasti insya Allah pertama ya. Pertama ya, insya Allah pertama. Oke, ini ada dari channelnya apa? Basyar. Ini ada di sini siapa namanya? Saya Ime. Kang Ime Instagramnya apa? Ime 07 _invocation. Sama Faisal. Faisal. Instagramnya Faisal juga. Kenapa Kang Ime tidak berkacamata? Karena saya nanti seperti ini. Oh. Biasanya berkacamata itu kuda. Oke. Biasanya gitu kan. Iya mah karena santai sambil ngopi ya. Kebetulan belum ada yang di sini. Belum ada yang di sini. Jadi kopinya modal sendiri. Kopi modal sendiri. Gitu kan. Oke, kita ngobrolin perlu teman-teman tahu di balik mukanya yang Islami, berjenreosa, dulunya anak setan. Ngeri. Anak metal dulu teh ini teh. Suara aing ya. Sama hijau. Kang Ime ini dulu pernah punya band death metal ya? Iya. Death metal nanti ada di sini. Oke. Di sini nanti sama saya di setelkan. Ada klipnya di udah masuk YouTube juga ya? Alhamdulillah udah. Oke. Dulu apa terkenal? Kayaknya mah ini teh numpang ke sana. Bandnya apa dulu teh? Dulu itu sebelum kan nama bandnya Invocation gitu kan. Sebelum Invocation itu dulu namanya bandnya itu adalah Jinah kan. Dulu itu sebelum berganti nama jadi Invocation gitu. Jinah. Oke. Nah, ketemu sama Kang Faisal, kenapa bisa bikin satu apa sih namanya satu channel YouTube yang akhirnya kita ketemunya kebetulan sih di jalan. Jadi ketemunya ya saya lagi jalan gitu kan, dia lagi tidur gitu. Galatok kan galatok kok. Ya sama saya diibakan gitu. Bersihan gitu kan ya. Itulah kita ya udah di mana ya makan nurut gitu. Tapi kan maksudnya kontrak lah ya, yang saya lihat sih, saya nonton kan di channel Basyar, subrek like. Kan Basyar itu sendiri kalau di bahasa Indonesia kan apa tuh Basyar? Basyar itu artinya pembawa berita baik. Ya istilahnya mah yang awalnya anak metal jadi berita baik, sekarang kayaknya ada hijrah nih kayaknya. Terus banyak juga channel-channelnya kan ada. Yang pertama itu ngomongin masalah corona atau masalah COVID ya, gaji. Yang kedua kita Omnibus Law. Terus yang ketiganya sama pengusaha muda Volker gitu kan. Terus ada lagi yang ketiga sama ini apa namanya? Sama Kang Faisal EKC gitu ya hijrah lagi. Terus terakhir lagi itu tukang mesej. Bukan mikir plus tukang mikir gaul. 9 kita itu. Isinya teh kan ada sedikit ada ya, kalau saya boleh melihat, kalau saya boleh bilang itu ada dakwah sedikit. Apakah memang sudah mendalami dari dulu? Kayak sekarang nih, dulu ketika kalau dilihat yang di video klipnya teh asa nggak ada yang begini ya. Akhirnya asa ditungguin. biar keren aja gitu kan. Biar keren ya. Enggak sih, katanya kan suka juga gitu kan.
Jadi tadi pertanyaannya gimana? Apakah sudah mendalami ketika dari anak metal jadi bikin YouTuber yang rada-rada dakwah gitu ibaratnya. Bukan dakwah ya, rada gitu kan, jadi campur anak budak Pak Ustadz dakwah. Jadi awalnya gini kan, sambil ngerokok ya nggak apa-apa, di sini mah bebas. Sama ngopi aja lah. Aja ngerokok ya. Jadi awalnya gini kan, kita itu di band gitu kan, dulu memang punya cita-cita di band itu pengen apa ya, popularitas dan sebagainya, tidak mungkin lah seperti itu gitu kan. Dan pada akhirnya gitu kan, dari perjalanan bermusik itu tadi saya menemukan sesuatu gitu kan. Karena bagi saya gini, musik itu adalah bahasa pemersatu dan musik itu adalah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya gini, musik itu bagaikan pisau gitu kan. Jadi tergantung yang pakai gitu. Jadi dia pisau udah dipakai ke tukang dagingnya bermanfaat. Namun dia pisau dipakai bugarong, ya dia mau bermanfaat gitu kan. Dan salah satunya mungkin yang saya terasa, musik itu memang kebanyakannya, tapi ini versi saya gitu kan, musik itu kebanyakannya memang ya seperti itulah doktrin yang sangat luar biasa gitu kan, tentang cinta, terus sehingga orang tuh jadi wah galau ya ampun gitu kan, galau musik apa ya, musik yang lain tuh ya seperti itulah gitu. Maka dari musik itu pertama kita ngusung apa ya namanya, sebuah pertentangan terhadap kebenaran lah gitu, bahwa orang teh metal gitu bro, metal gitu. Metal teh kan garang gitu kan, serem dan sebagainya gitu kan, sehingga saya apa ya namanya jadi ngebayanginnya ya gitu bertentangan dengan sebuah kebenaran gitu kan, identiknya dengan minum, tapi ini saya gitu kan ya, identik dengan minum. Oh jadi ingin memperbaiki stigma dulu gitu atau gimana gitu? Ya ingin memperbaiki seperti itu, dan dulu kan sebelum Invocation itu namanya Jinah gitu kan. Jinah. Nah ngambil Jinah gitu. Karena memang apa ya masa-masa mungkin muda. Anggotanya pada sangnya. Ya masa-masa muda gitulah. Jadi sekarang udah tua gitu sedikit. Jadi dulu ini gitu kan, nggak terlalu saya jelasin lebih dalam tentang itu gitu. Tapi kita dulu pernah bikin satu dokumentasi dari yang namanya Jinah sampai Invocation, itu di YouTube ada gitu kan. Ada di YouTube, searching aja. Dokumentasi Jinah gitu. Jadi apa sih namanya? Kenapa namanya Jinah? Kejadiannya di mana? Terus sampai namanya Invocation gitu kan, seperti itu. Jadi ya tadi dari musik itu saya mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang sangat luar biasa gitu. Sampai akhirnya sekarang gitu ya. Sekarang, tapi bandnya masih aktif nggak? Kalau saya sekarang enggak sih, tapi teman-teman yang lain masih aktif gitu. Sampai akhirnya nggak bentuk ketemu sama Kang Faisal. Nah, jadi memang panjang misalnya kan. Oh panjang jadi setengah jam kan? 2 jam ya. Novel juga. Novel juga habis. Jadi awalnya gitu dari band, terus mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa tadi namanya jadi Invocation kan terujung-ujung gitu kan. Jadi awalnya gini, dulu di Jinah itu saya itu butuh gitaris gitu kan. Saya ditemenin dibawa sama teman saya ke temannya dia gitu, yang dimana dia itu seorang gitaris gitu kan. Ya kita ngobrol, pada akhirnya saya ngajak pada dia mau nggak gabung sama kita gitu kan, karena kita butuh gitaris gitu. Nah udah itu gabunglah gitu kan, udah ada komitmen gitu. Nah biasa briefing latihan dan memang agak sedikit aneh gitu kan. Jadi si orang ini, gitaris yang baru ini gitu kan, selama dia briefing itu, nah dia ngobrol nanti mau ke agama, gitu. Oh jadi terpengaruh dari situ mungkin ya? Jadi kita jalan makan ngobrol nanti agama, tiap pagi gitu. Padahal di hati orang apalah gitu kan, agama mah gitu kan, orang sholat dan sebagainya gitu kan. Jadi namanya ya kayak gitulah gitu kan. Dari situ ya sempat apa ya, ada rasa beda gitu. Nah ini makanya jalan makan gitu ya, nanti itu musik, nah ngobrol agama gitu kan. Ya musik agama dulu pemikiran seperti itu. Sekarang berubah? Ya mencoba untuk belajar seperti itulah.
Nah, tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari tadi kami ngobrol bahwa jangan pernah mengkotak-kotakan segala sesuatu. Musik agama. Ya, musik mah pekerjaannya biasanya. Agama mah ada emang lebih kepada pribadi. Ya. Nah, kita ngomongin channel nih. Channel oke sih ya. Sejak kapan mulai nge-YouTube teh? Wah, itu kan Baru berapa? Baru Ada sebulan yang lalu. sebulan yang lalu. Sebenarnya sih rencana kita mau bikin itu udah dari awal tahun ini ya, 2020 atau akhir 2019-an loh. Cuma karena kesibukan kita masing-masing dan kita masih kerja, jadi kita sempat ini apa hilang Ingatan. kayak waktu itu. Ya, dan akhirnya kita sibuk sama masing-masing dan karena mungkin kita sama-sama di PHK. Ya, Jadi aja ya gitu. awalnya memang jalannya dari situ kan. Ya. Dan yang kedua, kita mau bicara tentang media gitu. Oh, iya. Jadi kita ingin sedikit memperbaiki media kan. Jadi kayak gini lah. Media itu gitu kan, kalau saya lihat yang berfaedah sama unfaedah itu kebanyakannya yang unfaedah, yang tidak berfaedah gitu kan. Sedangkan media itu sangat mempengaruhi kepada kita. Apa yang kita tonton maka ya itu Iya. akan kita tiru, akan kita lakukan, dan itu sangat bahaya gitu kan. Kita sedikitnya mencoba, bukan kita ngerasa benar gitu kan ya, tapi kita mencoba untuk memperbaiki dengan kemampuan kita, dengan keilmuan kita gitu. Dan Contohnya channel ini. kopi itu disediain. Kopi gratis. Gratis. Tapi maksudnya gini, jika di sini gitu ya, di channel kita mah saya berusaha tampil apa adanya. Benar. Tampil apa adanya dan ya orang suka merokok dan rokok itu membunuhmu. Membunuhku. Karena bumbu di data juga gitu. Tapi kalau bicara masalah media, sebetulnya memang kalau yang saya lihat memang negara kita ini masyarakat kita ini aja belum siap. Iya. Tapi bagus, saya sangat setuju sekali ketika memang ada apa sih namanya ambisi besar atau ada visi besar untuk memperbaiki media gitu. Tapi daripada sekarang nontonin gitu yang apa namanya goyang sikut Bisa aja sok main di kamar. kan ada goyang sikut yang sikutnya dimiringin gitu maksudnya apa ya gitu Gila. tapi dulu sempat kerja di mana tak? Wah, banyak kan ya. Oh Jadi sempat kerja di pabrik pernah gitu kan. oh jadi ini yang anti omnibus law gitu. Iya, Dulu pabrik pegawai pabrik asli dulu pernah kerja kayak gitu. Terus apa namanya, nganggur juga lama gitu kan. Ya di situ mulai belajar lah gitu kan. Mulai banyak belajar. Nah teman-teman cek channelnya Basyar bagus, Ya. asli bagus. Kita namanya Basyar itu kan pembawa kabar baik ya. Nah, jadi bukan berarti kita ini udah baik gitu. Ya, kita ingin menyampaikan kebaikan tapi dengan cara kita sendiri, Dengan cara sebagai- kita. Ya kan namanya juga kita mah pembelajar ya, jadi emang ya kita terus belajar gitu. Dan saya pribadi juga masih belum baik sih sebenarnya. Benar. Saya juga belum balik. Jadi ya makanya kita ngundang atau ngajak collab beberapa YouTuber sama akan ini yang mungkin lebih baik dari kita gitu. Insya Jadi ketika Tapi ketika isi video kita juga ya kan membawa kabar baik. Iya, betul. Basyar apa ya kalau saya boleh ini teh nama itu doa. Nama itu doa. Jadi mudah-mudahan kayak misalkan Basyar pembawa kabar baik kesananya. Mudah-mudahan jangan ada netizen julid. Tapi itu mah pasti akan selalu ada kan. Pasti akan selalu ada. Tapi kadang kita juga butuh ya netizen juga Butuh. supaya nge-up kita. Ya, biar jadi motivasi kepada kita juga gitu kan. Kalau banyak netizen berarti setidaknya kita itu
dilihat oleh mereka, benar ya? Kalau nggak ada netizen, berarti nggak ada yang lihat kita. Tapi balik lagi kita ngobrolin musik. Oke. Anak-anak ini pendengar musik, pendengar, penikmat, pemain juga bisa. Kalau saya pribadi sih pendengar ya. Pendengar ya? Pemain musiknya emang saya nggak ada bakat musik sih. Nggak ada bakat. Tahu maksakan. Iya mah. Emang ganteng. Kan dia ganteng, ganteng. Main musik suara paras di kakalan makin naon gitu. Nyanyi lip sync. Siga saya. Nggak mau belajar gitu kan, apa namanya, Kalau ada musik apa, kesempatan mah, suling, kendang atau naon gitu. kalau ada kesempatannya saya bakal belajar. Tapi kayaknya kalau bukan saya dikasih kesempatan ya saya pengennya belajar. Tapi muka kia mah cigana boyband waktu gitu kan teh. Anu betul gitu. Betul. Lady boy. Oke. Seneng musik apa nih? Kang Iman aja dulu. Kalau saya masih sama death metal. Semua jenis musik suka sih. Kayak death metal, musik pop, musik Melayu gitu kan. Semuanya suka gitu kan. Kalau saya lebih ke pop sama jazz. Kalau misalkan, saya ada salah satu genre musik. Kalau dangdut tuh genre. Iya. Saya paling nggak suka tuh ya dangdut sih. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, karena mungkin apa ya, di mindset saya pribadi ya, ini pendapat pribadi saya gitu ya. Kan biasanya kalau dangdut itu kan identiknya dengan yang gitulah gitu ya, di kampung baik yang joget-joget gitu. Joget pengen kita ini. Nah kayak apa sih, kayak Di bumbu gitu. Jadi kayak kampungan aja gitu. Ini mah pendapat pribadi saya ya gitu. Cuma ya bebas sih, bebas. Nah gitu sih paling kalau dari saya. Ya kalau saya sukanya pop. Tapi ada dangdut yang bagus juga. Roma Iraha itu. Oh iya, Roma Iraha. Roma Iraha. Saya senang lirik-liriknya aja sih kalau. Nah, dari misalkan nggak dengerin musik gitu, lebih kepada irama atau kepada lirik? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iramanya enak, liriknya bagus gitu. Kayak musik-musik barat lah gitu kan, iramanya enak. Ini orang kenal tapi orang masak gitu kan. Ini warna gitu kan. Asal kenal. Berapa ngerti bahasa naon gitu. Tapi nikmat gitu kan. Nah, selain dari YouTube ngapain aja? Ngapain? Saya makan selain YouTube ya sibuk nganggur. Bisa sibuk nganggur. Sama kan? Ke pandemi gitu. Tapi pandangan teman-teman buat kayak sekarang gitu ya, udah mau pandemi, terus ada UU Cipta Kerja gitu. Saya justru bertanya mau dibawa kemana ini teh sebenarnya? Menurut pandangan teman-teman? Kayak pandemi corona kayak gitu kan? Ya pandemi kayak pandemi ya UU Cipta Kerja, resesi gitu kan, misalnya mau dibawa kemana kan? Nah ini mah Kang Ime capable untuk ngobrol di situ. Oke, jadi kalau menurut tapi ngaruh nggak ke kalian sebetulnya? Tapi pasti udah pasti ngaruhnya dari PHK. Enggak sih kan? Oh enggak sebetulnya. Di PHK-nya sebelum gitu? Ya. Kalau disebut ngaruh, enggak sih, karena kita masih tetap makan gitu. Kalau misalkan orang sebulan tanpa makan, ya kan berpengaruh bisa. Kita ketemu masih bisa gitu kan, makan masih bisa ya, masih bisa menikmati gitu kan apa yang ada gitu. Iya. Kalau orang bisa menikmati pisang, memang kita pengaruhnya gede. Tapi ada hikmah nggak di balik ini sebetulnya? Ya pasti kan, karena setiap hikmah yang diambil apa biasanya? Setiap kejadian itu menyimpan pesan gitu. Contoh kayak gini lah. Beda, ngobrol aja mesti. Ngobrol aja serius. Ngobrol lagi. Jadi benar kan, setiap kejadian itu menyimpan pesan gitu kan ya. Jadi kayak kondisi seperti ini sebetulnya memang untuk ujung-ujung gitu kan. Pasti ada.
pasti ada sesuatu di balik ini gitu. Dan ini memang ada yang ada yang membuat, ada yang menciptakan gitu. Contoh aja kayak gini, ke pandemi juga gitu kan orang memang ese gawe gitu, ese silaturahmi, ese naon ya. Salah satu naonnya mencek saya mah, iya mah salah satu jalan ti Allah gitu. Ngarah orang berpikir, ngarah orang kembali deh gitu. Contohnya kieu. Sebelum corona gitu kan, anu di mana orang contoh orang menuhankan satu pekerjaan gitu kan. Ketika Tuhan orang diambil, pekerjaan kita diambil, maka kita bingung gitu kan. Orang kemana deh, kita ngilang gantungan sehingga banyak orang stres gitu. Dan Allah berkata gitu kan, sekarang Tuhan kamu sudah tidak ada, maka kembali kepada saya gitu kan. Seperti contohnya yang dikasih jabatannya hilang, pekerjaannya hilang. Yang ngerinya seperti itu. Jadi orang-orang yang menuhankan pekerjaan, terus popularitas, terus namanya teh jabatan, itu cara Allah untuk kembali ke jalannya. Bukan sebut saya juga sok me kembali ke jalannya. Ente me enak geus teu gawe, baheula ente ngagantung segalana kana pagawean. Ente nganggap pagawean teh nu mere tuang. Sok aya Allah dijabat teh ngagantung masakan seperti itu kan. Iya. Aslina nu karasa saya gitu kan. Maka iya salah satu jalan untuk kembali gitu kan. Dari kemarin-kemarin gitu ya. Video-video yang lalu kita ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi, ngobrol santai gitu sama musisi, dan memang benar bahwa hikmah dari semua ini adalah balik lagi kita ke diri kita sendiri. Benar. Kayak Cekang Mangbot kemarin ini Tonggulen ya, jadi musisi teh misalkan, kayak teman-teman yang lain banyak gitu. Ketika contoh aja saya, ya kita ngobrol aja ya. Contoh saya, kalau nggak ada pandemi ini saya nggak akan jadi YouTuber brother. Benar. Jadi YouTuber kepaksa gitu kan. Tapi menemukan potensi diri kita yang iya, lain. betul. Sisi kita yang lain bahwa kita tuh punya banyak potensi. Benar. Jadi mindsetnya dirubah, dirubah daripada enak gabut, orang main game wae di imah, ada gua orderan misalkan atau gimana. Daripada waktunya kepake udah bikin video. Jangan dulu mikirin duit. Jadi karena si pandemi iya orang tuh jadi bisa kieu. Terus kasih pandemi eta orang udah berterima kasih atau benci? Sebetulnya Jadi orang jadi santai karena orangnya mas oke kan gitu. Enggak apa ngobrol aja. Justru berterima kasihlah yang ngasih pandemi ini. Yang sebetulnya kan segala sesuatu ini teh dari sudah ada garisnya kan. Iya. Lamun cek Ustaz mah. Kan dia mah Ustaz. Dia mah prebencelong. Segala sesuatu sudah ada garisannya gitu. Jadi pertama jangan membenci pandemi dah. Jujur aja, saya mah kalau buat saya pandemi itu tidak ada sekarang. Yang sekarang itu diberitakan, yang saya percayai ya, mangga silakan menurut saya. Tapi menurut saya tidak ada. Dan saya tidak mau korupor kayak teman-teman kita kebetulan yang kena di Bali. Itu teman seperjuangan saya dulu gitu, dia Mr. JRX gitu ya. Kasihan juga gitu. Hanya gara-gara tapi aneh-anehnya karena mungkin gabut ya. Gabut jadi baperan kabeh. Asli nah. Tapi hanya begitu atuh. Sampai pasti pendapatnya. Ya itulah. Indonesia yang belum berdaulat betul. Emang sudah merdeka. Iya. Teman-teman kalau menjawab di komentar. Emang sudah merdeka. Akhirnya lah kita ngobrol-ngobrol. Ya ini mah terserah lah ya. Ini menurut saya jam-jam karena saya termasuk bukan penelit ya, penggemar sejarah. Penggemar sejarah. Zaman kita sebetulnya dijajah sama siapa sih dulu? Pertanyaan saya gitu. Kita dulu dijajah sama siapa? Sama Belanda. Sama siapa? Kalau di buku pelajaran sama Belanda. Sama Belanda kan? Padahal bukan sama Belanda. Orang Belandanya sendiri aja tidak mau mengakui bahwa siapa orang menjajah dia. Menjajah Indonesia. Sama VOC. VOC itu merek dagang. Perusahaan dagang. Apa bedanya sama apa sama ini? Sama Indonesia? Wah, kita tulis. Pelajaran kelas. Pelajaran sejarah. Benar.
ya bukannya maksud tidak merendahkan Alfamart itu Iya. Indomaret monggo aja, tapi yang saya benci bukan itunya tapi sistemnya. Iya. Sekarang begini Pak, ini menurut pelajaran yang saya dapat ketika waktu itu, Belanda itu berdiri tahun 18 berapa lupa saya bilang, pokoknya 10 tahun Belanda itu berdiri baru menjajah. Mana mungkin aku negara yang baru 10 tahun berdiri bisa menjajah. Kayaknya kurang masuk akal juga ya. Iya. Kan ada peribahasa jadi ngomongin penjajahan yang berat. Tapi dia emang ngobrol bebasnya. Jadi Ngobrol bebas aja. tidak menjalur kita kemana gitu tanya. Bagus. Kan ngarana ge opsi. Opsinya ngobrol dan ngopi. Benar. Tapi gimana perkembangan YouTube channelnya? Alhamdulillah. Baik. Iya. Meningkat sih, cuma ya walaupun agak lama Merangkak gitu ya. merangkak. Sama juga Prosesnya itu kan. proses. Iya. Tapi dah jujur aja, kalau buat saya pribadi ini mah hanya senang-senang aja. Saya punya ide, saya punya memang ada sesuatu yang kalau buat saya pribadi sih, karena saya senang yang ngobrol gitu. Kita bikin aja buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Tidak harus musisi aja. Benar. Banyak gitu, banyak. Mungkin nanti kedepannya tukang pijat plus. Benar. Jadi kita bukan mau membuli si Etana, tapi kita ingin menggali sebuah ilmu. Benar. Saya pengen tahu aja gitu, soalnya saya termasuk penggemar konten ngobrol. Di kalau misal di YouTube saya, di subscriber saya saya nge-subscribe orang gitu banyak, kayak podcastnya di Om Deddy, di Kobuzer, terus Soleh-Solihun gitu, terus catatan si Buluk gitu, banyak lah gitu yang berfaedah itu. Berfaedah semua sih. Gimana kita melihatnya? Oke. Nah, balik lagi gitu. Kayak contoh, kayak tadi Kang Ime, death metal, musik death metal. Kalau kita melihatnya sebagai satanik, ya satanik jadinya. Karena banyak yang menurut saya gitu, menurut saya banyak band-band death metal, apalagi di luar, black metal kalau sebutnya black metal, apalagi ada namanya, kemarin saya nonton video namanya apa ya gitu, lupa saya judulnya apa, ada di Norwegia, itu memang itu betul-betul satanik, sampai ngebakar gereja. Ada tempat ibadah sampai dibakar itu. Padahal itu seorang pemain band gitu kan, cuma kaki gitu. Nah sekarang dia maklum ya Scott, ini rada grogi soalnya Ngopi halal kan? ngopi halal. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, untuk Tombol Buzzer karena berguna sekali. Insya Allah kita menyuguhkan berita-berita yang memang baik lah, insya Allah. Sama saya juga. Sama wae. Subscribe terus di share juga Supaya berita baiknya kesebar. Jangan kebayang gini kan, pahala jariahnya. Kebayang gitu kan, kalau misalkan satu kebaikan kita share gitu ya, terus yang melihat video kita itu jadi kesannya dapat hidayah jadi baik, kan kita kebayang jadi pahala jariah, karena ada pahala jariah, ada dosa jariah juga kan. Benar. Nah, Dengan orang perlu diajar dulu. Jadi teman-teman bantu kami untuk menambah pahala ya. Wih, Buat sama. kami pribadi Dan buat teman-teman juga. buat teman-teman juga. buat brother semua juga. Ketika kita ngebagiin hal yang baik, pahalanya hal yang baik juga. Benar. Jangan disebarin teh. Ya. Nah. Jadi itu ada hadisnya kan, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan
Iya. Kebaikan itu dari orang yang ya tadi tidak Apalagi- akan mengurangi gitu kan. Apalagi nyebarin kayak konten-konten yang emang di situ tuh apa namanya nggak ada, jadi unfaedah gitu sih kontennya kayak. pasti Iya betul. Ya contohnya kayak yang ngomong anjing goblok, odading yang gitu lah. Nah gitu. ya teman-teman tahu sendiri lah yang sampai akhirnya bukannya kita tidak Kita tidak menjudge si tidak. orangnya ya, cuma seorang gitu kontennya ya. Kontennya, kita gitu. judge itu. kayak yang dulu tuh sampai di penjara Iya. Oh iya. yang itu tuh Si Ferdian Paleka ya. Ferdian Paleka gitu. Terus apa lagi? Hati-hati sekarang kalau hidup. Anjay lah. Bahaya. Jadi kita teh asal Hidup di Indonesia deh. Kita biasa ngomong anjing goblok, ternyata kita masuk penjara gara-gara anjay. iya. Kebayang tuh, bro. Kebayang tuh. Kamu masuk penjara kenapa? Gara-gara ngomong anjay. Jadi mau masalah aja gitu. Siki kata gitu. Kebayang ke penjara bingung. Akhirnya yang di penjara jadi keluar. Nah ya gak masuk ke. Iya. Tapi itu ada baiknya kan? Sebetulnya kata ya baik kan. Jadi kan menurut luas aja ya taruh di penjara. Jadi seolah-olah astagfirullahaladzim guru gitu menurut. Kalau gitu kan baru kita sisi baik lah kan ya. Soalnya kan dia pengen jadi panutan. Benar. Oh iya. Dia ingin menjadi Kak Seton, the next Kak Seton. Next cut itu ya. Cuma emang ya agak gimana? Gimana gitu ya. Tapi kemarin udah ada klarifikasinya karena Iya. dia bikin bikin itu teh waktu lagi brother. Katanya ada penjelasan di salah satu channel YouTube gitu. Nah sekarang games aja kayak dia rame. Ini mah game seru-seruan Cika Jadi sambil bergia. Cik gitu. Ini mah sebetulnya kalau teman-teman apalagi yang kuliah psikologi pasti tahu maksud dari game ini apa. Oke, Kang Ime sama Kang Faisal. Nah, sekarang saya akan meluncurkan menanyakan 5 pertanyaan. Tinggal dijawab cepat. Pertanyaan nomor 1. Oke. Ini langsung dua-duanya atau Satu. Kang Ime, paha apa dada? Paha. Oke. Ayam. Iya mau ngobrolkan ayam ya. Ayam. Apalagi paha atas itu deh. Ini apa lah? Aduh, pertanyaan 5 asal 5 aja. Saya jadi gembel nih. Selanjutnya. Berbulu apa tidak berbulu? Berbulu. Oh, berbulu. Sebagai. Berbulu, tidak berbulu. Oke. Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Dia senangnya dimainkan. Oh ya apa ini? Ya jadi tengah pikir kan dong. Di bawah kan lagi ngebenerin mobil di bawah. Oh, Gitu, di bawah. iya. Lagi sedang memainkan mobil. Iya benar-benar. Di dalam apa di luar? Dalam. Oh, di dalam. Di luar. Sudah berkeluarga ya? Sudah itu. Anda jangan jangan kotor Anda. Di dalam pasti kalau di luar mah berarti dimarahin sama istrinya. Benar. Maunya sana di luar gitu. Ini di jero, bobo di jero. Dijilat apa diemut? Kena naon? Dijilat apa diemut? Permen di mulut. Mun permen mah diemut. Oh. Jangan Anda berpikiran kotor Anda. Jangan ada prasangka buruk gitu kan ya. Kalau Anda berpikiran kotor, berarti bakat Anda mesum. Oke, sekarang ada satu lagi. Like, follow, stop. Ada nanti saya akan coba. Kalau like itu hanya suka saja.
Kalau follow itu ingin mengetahui lebih dalam. Kalau stalking itu pengen mengetahui lebih dalam tapi nggak mau ketahuan banget. Follow. Nah nanti saya sebutkan dulu tiga artis nih ya. Nanti yang mana yang like, yang mana yang di follow, yang mana yang di stalk. Oke? Ariel Tatum, Dinar Candy, Anya Geraldine. Itu mah enggak. Ada tato apa? Dinar Candy apa? Terus Anya Geraldine. Hanya kalian apa? Cuman nggak pernah sama sekali lihat atau nge-like atau nge-follow enggak. Oh enggak. Nggak pernah itu asli. Oh benar. Itu kan kali ini mah di like, di follow atau di stalk yang mana gitu. Suruh mau pilihan lain kan? Takut sama istri ya. Karena emang itu gitu. Oke, ganti. Ganti ya. Oke, ganti. Ganti betul, jangan artis itu. Almarhum Jainuddin MZ, Agim, Ustadz Epi. Almarhum Jainuddin MZ. Yang apa? Yang di like apa yang di follow atau yang di stalk? Di like, di follow itu di medianya gitu kan. Jadi gini, maksudnya gini permainannya. 3 nih ya, salah satu memang harus dapat 1. Iya. Misalkan gitu. Agim, saya like. Gitu. Yang like Agim, misalkan yang di follow Jainuddin MZ, yang di stalk Ustadz Epi, misalkan gitu. Itu di antara 3 itu. Follow. Follow siapa? Jainuddin MZ. Jainuddin MZ. Happy Effendi. Di apa? Like. Di like aja. Berarti terakhir Agim Di stalking. Oh. Berarti dia takut kalau ketahuan stalking lagi. Oke, sekarang sama Kang Faisal. Tanya dulu ya. Masuk pertanyaan nih sama. Kalian jangan berpikir. Ya. Boleh berprasangka buruk gitu. Berprasangka buruk. Ini sebetulnya mengajarkan juga. Mengajarkan bahwa jangan selalu terpatok dengan apa yang dipikirkan. Iya. Jadi apa yang Anda nilai itu yang ada di pikiran Anda. Betul. Benar. Oke, sekarang. Paha apa dada? Dada. Ayam kan? Ayam. Dagingnya lebih banyak. Ya, dagingnya lebih banyak. Betul. Daging ahonya. Bener. Oke, sekarang misalkan tadi apa lupa lagi, di atas apa di bawah? Di atas. Oh, dia sukanya mendominasi. Di atas naik kuda. Iya, kan kalau misalkan di atas dia bener mendominasi. Pemimpinnya harus di atas kan gitu. Anda jangan berpikir. Ini channel suatu orang suatu banget. Oke, berbulu tidak berbulu? Tidak berbulu. Tidak berbulu. Meja. Di waxing Saya juga meja. Meja. Bulu-buluan. Berarti dia memang nggak ada bulunya. Berarti harus di waxing. Nggak udah di waxing. Kaki ini kan di waxing gitu. Oke, di dalam apa di luar? Di dalam. Dingin di luar itu dingin. Di dalam aja. Tadi udah 4 ya? Dalam mah dianggap bisa. Anggap di dalam. Di emut apa dijilat? Di emut. Oh ya. Permen di emut. Permen. Es krim. Sekarang kan IG-nya banyak nih, followernya banyak. Bis. Ya lumayan. Lumayan. Kita mulai di mana? Follower? Enggak. Emang se-RW saya aja. Oh yang tadi artis tadi. Ariel Tatum, Dinar Candy, Anya Geraldine. Hanya Geraldine deh. Apa? Anya Geraldine apa? Di follow kayak. Mukanya aja. Poin segigi. Kalau yang dua ini mau di apa nih? Kayaknya Dinar Candy like sih. di like. Ariel Tatum Ariel Tatum juga di like. di like. Nggak ada yang di stalk.
Enggak. Oh enggak. Jawaban aman. Oke, teman-teman, para sahabat-sahabatku, sahabat, brother-brotherku, karena sudah rada malam ini tehnya, terus sudah mulai mendengar suara tongeret. Apa tuh tongeret? Orang-orang old school jadi tongeret. Terima kasih ya teman-teman dari teman-teman Basyar udah mampir. Maafkan apabila ada salah kata lapah menggoreng. Tidak apa-apa kan kita mah natural kan apa ada. Iya. Jadi nggak ada settingan apapun. Nggak ada settingan. Dan tanpa edit nih. Ya misalnya tanpa cut udah. Dan dari obrolan ini kita juga nggak menjudgment seseorang atau apa gitu kan. Tapi ini hasil dari apa ya namanya? Opini pribadi itu terserah teman-teman mau kayak gini mau gimana gitu kan ya. Terakhir pesan dari Kang Ime sama pesan dari Kang Faisal buat teman-teman yang ada di itu. Buat teman-teman. Pesannya apa ya? Buat kehidupan, buat bermusik, buat apapun. Oke. Jadi intinya mah harus menjadi manusia yang bisa menebarkan kebaikan gitu Pak dalam kondisi apapun gitu. Karena tadi sebaik-baiknya manusia adalah ya yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebetulnya kita itu manusia yang punya potensi yang sangat luar biasa gitu kan. Bisa memberikan apa aja gitu kan. Kebaikan kayak seperti inilah. Ini adalah satu kebaikan gitu kan kalau memang kita punya pemikiran bagus gitu kan. Seperti itulah gitu. Jadilah manusia yang sangat baik. Top berada asli. Bedanya ayo Ustaz ngomong. Jauh enggak tetap sama. Beda aja ngomong teh. Aduh. Kita mah semua sama kan? Oh sama asli. Semua sama. Berarti tadi tetap menyebarkan kebaikan. Ya. Dari Kang Faisal ada pesan apa? Kalau dari saya sih ya terus berkarya ya. Nggak jauh beda juga. Terus menyebarkan kebaikan dan buatlah karya-karya yang baik sehingga kita bisa menginspirasi orang lain juga ya contohnya seperti channel ini. Jadilah seorang pejuang, jangan jadi pecundang kan? Jadilah pelopor, jangan jadi pengikut. Ya itu sangat motivasi gitu. Benar. Jadilah pejuang, jangan jadi pecundang. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Maaf Sama-sama. karena belum ada sponsor gitu. Mudah-mudahan di Jarum mampir ke sini gitu ya. Di Jarum ya, di Jarum magnet, udang garam, udang uyah. Udah ini mau ngundang siapa nanti kan? Mungkin stok video belum ada. Nah, nanti paling saya mau sama musisi bawah tanah lah. Yang benar-benar bawah tanah. Maksudnya benar-benar bawah tanah tuh yang nggak dilihat, yang kita belum tahu, tidak terekspos. Terus paling musisi kafe, terus IO kecil gitu yang mereka cuma ngadain, cuma dibayar nasi goreng sama kafenya gitu kan. Ada gitu IO kayak gitu. Ada. Jadi ingin mengangkat itu gitu kan? Ya pengen mengangkat itu biar sebetulnya karena pandemi ini mereka adalah yang paling banget terdampak. Kalau menurut saya nomor satu yang terdampak yaitu gitu. Kayak musisi kafe. Teman saya sampai 4 bulan yang asalnya dia punya drum elektriknya dijual gitu kan. Ya karena lagi musisi jual beli Tapi ada rencana ngundang ini kayak pengamen yang kalau udah dibayar tuh langsung pergi gini. Nggak jauh. Ya itu kayaknya mau. Banyak itu nanti kayak manusia silver. Manusia silver jarang-jarang gitu. Manusia silver. Sebetulnya inspirasi saya adalah dosen saya pribadi yaitu Om Budi Dalton. Ngobat itu salah satu inspirasi saya. Kenapa? Ngobatnya ngobrolkan batu. Ngobat ada channelnya di Budi Dalton channel. Nah itu mereka Mang Budi lah saya nyebutnya, Mang Budi atau Bapak Budi teh ngundang yang jarang diwawancarai, kayak penggali kubur, iya, PL gitu, pemandu lahun,
Momen dua. Ya, tapi dengan apa namanya diambil tuh positifnya gitu. Enggak maksudnya enggak menyudutkan gitu. Tidak menyudutkan gitu. Justru bahkan kan kayak kita nggak pernah tahu, kayak kalau teman-teman yang sering nonton Mombat mungkin tahu ada waktu itu di salah satu channelnya yang masalah PL di dramanya hanya cuma dibayar 35.000 sekali. 35.000, terus ada yang 25.000 gitu. Nah, saya mungkin akan mengangkat hal itu yang keseharian kita yang kadang suka tidak menganggap gitu. Kayak gitulah. Ya mudah-mudahan bisa menjadi Basyar. Basyar. Nggak harus musisi aja, gitu. Cuman kebetulan aja saya memang di skena saya yang di musik gitu kan. Yang dekat-dekat dulu aja, yang tidak berlayar. Soalnya saya sering kali ngomongin DM yang lain gitu. Oh boleh, senang. Tapi 1 jamnya sekian. Aduh. Untuk saat ini mah kayaknya berat ya. Kayaknya mana ini aja pakai handphone doang. Tapi betul, istilahnya mah jangan pernah semangat. Benar. Jangan terus asal ketika memang seperti ini tuh. Saya handphone canggih. Bukan sombong, maaf. Kebetulan aja handphonenya canggih, handphonenya bagus, buat kamera bagus. Kenapa tidak dimanfaatkan? Benar. Kayak misalkan anak-anak muda sekarang, handphone yang iPhone, yang Samsung, gitu kan. Tapi baliknya digunainnya WhatsApp. Kebanyakan kalau kayak gitu buat gaya sih. Buat gaya nonton X video. Kita juga X video gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu terserah mereka. Cuman langkah baiknya ketika memang apa yang kita punya kita gunakan dengan baik. Iya, memang itu bahayanya media tadi kan. Kenapa kita ingin memperbaiki sedikitnya gitu kan, meskipun sebisanya kita ya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja Indonesia yang lagi sakit atau negara kita yang lagi sakit sekarang cepat sembuh. Tapi sembuh itu balik lagi kita sebagai masyarakatnya harus aware, harus bukan hanya sadar tapi tetap juga waras. Waras. Nggak sadar sama waras beda ya? Beda, sadar sama waras beda. Oke, terima kasih buat teman-teman dan tadi penutupan nggak jadi. Terima kasih buat teman-teman Basyar udah main ke sini. Maaf baru hanya kopi hitam saja. Apa-apa. Makasih. Mudah-mudahan berguna buat semua. Amin. Oke, sampai jumpa di episode ngopsi berikutnya. Siapa saja yang nanti hadir ngopsi, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke. Makasih.